welcome to Langit Entertainment. Di obrolan Mafia, ngobrol bareng Maria Vania. Keluarin aja. Nah, di episode perdana kali ini kedatangan seseorang, sosok yang sempat menggemparkan. Jadi perbincangan banyak banget pria, termasuk wanita sih. Saya juga benar-benar kagum, kok cantik banget, apalagi aslinya tuh lebih cantik lagi. Dan kayak lebih hot dari aku kayaknya. Ini dia Dea. Ini laki-laki hidung belang paling kenceng ya tepuk tangannya. Tadinya nggak sebanyak ini, tahu nggak cowok-cowok, tapi langsung nyerbu ke sini karena ngeliat kamu. Apa kabar ya? Baik, Kak. Kamu cantik banget sih. Makasih. Serius, dan kayaknya lebih kurus dibandingin aku pernah lihat di ya sosmed sih. Bener nggak? Iya sih, kurusan jauh. Berapa kilo turun? Dari 68 ke sekarang 62. 62. Tapi masih seksi ya? Masih seksi nggak sih? Seksi. Tuh, wow, seksi. Masih seksi. Nah, lagi sibuk apa aja? Tadi dari mana sebelumnya? Dari, ya biasa wajib lapor. Wajib lapor Senin kan? Iya. Ke Polda Metro Jaya. Jadi itu rutinitas kamu tiap Senin Iya. wajib lapor? Iya, anak magang. Oh, anak magang, oke. Nah, terus ini kenapa tapi sebelumnya tadi aku sempat nanya ini kenapa tangannya, coba boleh tolong kasih lihat nggak? Oke. Dua-duanya loh. Ini kenapa sih, Dea? Jadi beberapa hari lalu aku kena hate speech lah, Ya. bisa dibilang. Terus aku dari kemarin tuh nahan semua hate speech, kayak nggak apa-apa deh, aku ngerasa yaudah nggak apa-apa deh, aku pantas kok dihina, aku pantas dikata-katain gitu, ya udah nggak apa-apa, sabar gitu. Omongan apa yang bener-bener Adalah sakitin pokoknya banget? ada gitu. Intinya mama aku sampai tahu, mama aku kan ikut juga itu. Mama baca. Mama nggak terima gitu, terus aku bilang udahlah nggak apa-apa gitu, aku pantas kok untuk diperlakukan seperti ini atau dikatain kayak gini, nggak apa-apa kok gitu. Terus mama bilang, anak mama tuh kayak gini, anak mama udah mama udah tahu anak mama dari kecil, dari umur 23 tahun, anak mama nggak mungkin kayak gini gitu kan. Terus waktu dia tahu itu, aku tuh nggak keluar kamar seharian. Kayak kok nggak biasa sih ini anak, biasanya keluar makan gitu, atau kadang aku tuh workout kecil-kecil gitu di rumah, kok nggak keluar sih gitu. Terus waktu dia buka kamar aku maghrib, kayak jangan tidur maghrib gitu, mau ngomongin. Terus kayak dia lihat aku tanganku udah luka-luka gitu, udah darahan. Terus kayak mama aku, kamu kenapa? Kaget juga, shock juga gitu. Terus aku bilang, aku kok rasanya nggak kuat ya nahan ini sendirian. Kayak, terus mama ngitung loh, kamu 5 kali loh nyoba bunuh diri dalam, ya ini yang kelima. Kemarin itu aku ngerasa kayak, kok kayaknya aku nggak kuat ya untuk hidup lagi gitu loh. Kayak aku ngerasa aku nggak bisa lagi bercampur ke masyarakat gitu loh, atau balik lagi ke lingkungan masyarakat gitu. Aku bahkan ketemu temen aku yang sebenarnya temen aku sayang sama aku aja, kadang tuh nggak berani, kadang takut difotoin karena pernah kejadian gitu. Aku ketemu sama beberapa temen aku di coffee shop, difotoin, di upload di sosial media, dibilang katanya ketangkep kok masih bisa keluar, padahal Itu teman dekat? bukan, orang asing, aku nggak tahu siapa, ngefoto aku dari jauh. Terus aku akhirnya dihujat lagi, aku nggak baca karena emang ini semua sosial media aku sedang diamankan oleh pihak kepolisian kan. Aku nggak baca, tapi aku tahu dari screenshotan teman-teman aku tuh, aku kayak emang mereka nggak baca berita. Aku kan penangguhan penahanan gitu loh, jadi penahanan aku ditangguhkan oleh pihak kepolisian, dan itu yang memberikan pihak kepolisian itu sendiri gitu loh. Jadi selama dari proses awal sampai sekarang udah 5 kali aku nyoba, tapi sampai sekarang aku masih hidup gitu loh. Ya kenapa sih gue masih harus hidup gitu, capek, karena aku ngerasa udah nggak bisa diterima di masyarakat, Kak. Kayak nggak mungkin aku balik lagi gitu dengan omongan orang-orang. Terus kadang pelintiran media yang bikin aku overthinking bacanya gitu loh, Kak. Mama aku jadi kemarin shock juga, anak aku perasaan nggak pernah deh kayak mencoba
nyoba suicide sampai ngelukain kayak gini parahnya gitu, sampai dijahit kan tangan aku. Itu dia shock banget, dia juga kepikiran. Sebelumnya itu ketahuan juga, yang terakhir percobaan keempat itu aku ngirup karbon monoksida. Maksudnya? Karbon monoksida. Jadi aku pernah baca artikel di mana batu bara gitu bisa bisa menimbulkan karbon monoksida, dan beberapa orang artis Korea, artis K-pop gitu mencoba melakukan itu gitu loh untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata gagal yang keempat. Itu kamu sengaja cari Google gimana caranya bunuh diri? Karena aku takut mati dengan menyakitkan. Serius, aku takut karena hidup ini udah terlalu sakit buat aku. Masa aku harus memilih kematian yang bikin aku sakit juga gitu loh, Kak. Tapi for the last time kemarin, yang kelima kalinya aku udah nggak mikirin itu lagi. Terserah deh mau sakit gimana, yang penting aku selesai hidup aku tuh gitu. Karena aku baca hate speech-nya tuh bener-bener yang jahat banget gitu. Ini pelajaran juga sih, maksudnya buat teman-teman di luaran sana, kalau kita mau komen apa itu harus benar-benar dipikirkan dulu, karena yang lebih kejam tuh ya sanksi sosial seperti ini tanpa mengenal kamu juga lebih jauh seperti apa. Menurut kamu ini adil nggak sih buat kamu kayak gini? Ngomong adil apa enggaknya, menurut aku sih ya jujur ya, aku ngerasa ya udahlah, I deserve it. Aku selalu gitu. Karena ketika aku sebelum ketangkep pun ya, aku tuh selalu mengutuk diriku sendiri. Aku nggak pernah belajar untuk, aku nggak tahu ya, aku kayak susah untuk mencintai diriku sendiri, dan aku selalu ngerasa kemalangan yang terjadi sama aku itu adalah karma aku gitu. Aku pantas mendapatkan hal seperti ini yang bikin aku nyerah sama hidup. Enggak deh, maksudnya kamu berhak untuk bahagia loh. No. Kalau aku kalau aku menilai orang tuh pasti ada masa lalunya. Apalagi kan di umur kamu yang masih muda, pasti ada kesalahan. Iya. Kita pun nggak pernah sempurna gitu loh jadi manusia, pasti kita ada kesalahan di masa lalu. Tapi ya kamu berhak buat bahagia loh. Dan kamu nggak boleh masukin ke hati kamu. Kamu kan nggak kenal itu siapa yang hate speech ke kamu juga. Kamu harus pikirin kamu punya orang tua yang sayang sama kamu, yang akan nerima kamu. Ya seburuk-buruknya kamu pun dia akan nerima kok. Iya, untung aja ya. Maksudnya kayak setelah masalah kayak gini, mama aku tuh masih maafin gitu. Pasti kamu harus nggak boleh mikir aku harus meninggalkan dunia ini, aku berhak untuk deserve karma ini. Enggak. Kamu harus berjuang karena ada orang tua kamu yang udah ngelahirin kamu, ngebesarin kamu, pengen kamu bahagia. No, please jangan lakuin lagi ya, please banget. Kamu cantik loh, kamu bisa ngeliatin masih punya masa depan yang cerah. Justru dengan kamu ditimpa seperti ini, harusnya kamu bisa nunjukin kamu bisa bangkit. I hope so. Kadang gitu aku ngerasa aku kayaknya bisa bangkit, tapi kadang kala juga aku ada di fase yang nggak bisa nih gitu. Gimana sih caranya aku bisa hentikan rasa sakit ini gitu loh. Yang terpenting buat aku itu bukan meninggalkan dunia ini, tapi menghentikan rasa sakit ini gitu loh. By time sih, aku percaya banget dengan kamu mungkin dekatin diri dengan keluarga, dekatin diri juga dengan di atas Tuhan. Seiring waktu pasti aku yakin kamu bisa. Tapi dengan kamu nyakitin kayak gini kan kayak kamu nyakitin diri kamu sendiri dan juga orang tua kamu sakit. Iya. Wow. Tapi bener deh, aku kenal kamu secara pribadi kayak gini ya. You're a good girl loh sebenarnya, kayak mungkin karena kita nggak kenal kali ya, orang menjudge, orang menghakimi kamu. Tapi dengan kayak kamu di OnlyFans, kamu udah tinggalin atau? Aku udah tinggalin itu semua. Aku gak mau balik ke jual konten di OnlyFans gitu, udah enggak. Sebenarnya yang salah tuh bukan OnlyFans ya, tapi kontennya. Karena OnlyFans itu kan wadah untuk orang-orang berekspresi, nggak cuma 18 plus atau 21 plus gitu. Jujur aku pun baru tau OnlyFans dari kamu loh.
Serius? Iya, ya, aku cari tahu ini apa sebenarnya OnlyFans, sampai ada yang twins gitu kan, Iya. yang dia sampai akhirnya sukses lah di Australia segala macam. Nah, itu hak mereka sih. Kalau aku Iya. nggak mau apa ya, aku nggak bisa menyalahkan atau apa karena itu kan hak setiap Iya. orang dan mungkin di sana legal ya. Mm-mm. Nah, kalau menurut kamu itu adil nggak sih? Kenapa kamu di sini seperti ini gitu loh? Padahal misalkan emang pada tempatnya kah? Sebenarnya boleh nggak di OnlyFans ini untuk menyajikan seperti itu? Sebenarnya di OnlyFans itu bebas sih, cuma karena kan kita ada di Indonesia. Ya. Siapapun yang di Indonesia itu tidak boleh membuat apa ya, konten asusila gitu loh. Jadi nggak boleh karena udah diatur dengan undang-undang yang ada kan. Iya, iya, iya. Gitu. Hah, ngomongin soal konten. Jangan nangis lagi ya. Udah dulu nangis-nangisnya. Ada berita nih, kita lihat ya. Dea OnlyFans unggah video pornografi tanpa sepengetahuan pasangannya. Nah, ini bener nggak nih? Kadang kita harus klarifikasi seperti kamu Oke. bilang kan, suka ada yang dipelintir lah sama wartawan. Sebenarnya gini ya, mantan aku, mantannya, karena kita udah mantan, dia meminta aku buat tolong dimanapun nanti kamu berada, Ya. di media manapun kamu diundang, itu stop bahas aku, gitu. Oh, dia minta kayak gitu, ya aku hormatin, ya kan. Karena jujur aja privasi dia sudah dirisak, dia udah kedoxing di mana-mana, dan itu bikin aku capek, bikin aku sedih, bikin aku merasa harus bertanggung jawab atas nama baik dia. Karena ini kesalahan aku juga kan, kebodohan aku juga, kelalaian aku juga gitu loh. Berarti dia nggak tahu ya tentang kamu upload itu? Enggak. Tapi sebenarnya apa sih yang ngebuat kamu, awalnya apa betul kamu dari foto dulu? Iya, dari foto dulu. Iseng-iseng aja kan, iseng-iseng aja. Bukan foto yang sampai kelihatan toples itu, awalnya enggak. Terus Foto seksi lah ya. seksi gitu. Terus lama-lama kok ternyata waktu tahun 2022 ya, kok ternyata banyak juga yang nge-subscribe gitu loh. Walaupun nggak yang membludak sampai ratusan gitu. Ya lumayan gitu. Akhirnya kayak kok ini ya, terpancing gitu loh, terpancing untuk meneruskan. Lumayan, Ya, itu jadi itu penghasilan kebodohan, ya. iya, tapi itu kebodohan dan aku ngerasa kayak ini tuh apa ya sih, jalur setan gitu loh. Udah kayak aduh, gue udah masuk jalur setan nih gitu. Ya kayak aku enakan sadar lah awalnya kayak wah lumayan easy nih money. nambah uang jajan gitu kan. Terus akhirnya mungkin ada yang, mungkin pasti ada yang sempat nanya deh, ada video nggak? Kan biasa kayak gitu, jangan kan kamu, banyak juga nih yang DM ke aku, Kak video dong, video. Nah awalnya mungkin dari situ ya, ada yang nanya juga iya, ada yang seperti nanya itu. juga gitu. Oke. Ngomongin soal video yang tadi kamu nggak bilang ke pasangan kamu, ke mantan kamu. Iya. Tapi mereka ada ngancem nggak? Entah dari pihak keluarga atau mungkin juga dari mantan kamu? Puji Tuhan nggak sih, Kak. Nggak ada, cuman Nggak dari ada. perasaan kamu aja gitu Iya, yang nggak enak. Aku malah kayak kalau bisa aku sujud di bawah kaki dia, aku sujud karena rasa bersalah gitu loh. Sebenarnya ada beberapa video yang ketahuan ada muka dia, itu bukan aku penyebarnya loh. Nah itu Itu jujur kamu aku curiganya sama siapa? aku nggak tahu, aku sama mantan aku nggak tahu, makanya mungkin ketika kasusku dulu ya, kita fokus ke kasusku dulu karena aku memang sudah jadi tersangka di sini. Ya nanti kita adukan yang video ini yang bikin dia hancur juga. Maksudnya ini video ini yang ada muka dia yang bikin dia hancur gitu loh, yang bikin aku sama dia kehilangan segalanya juga. Oh, berarti, tapi aku belum tahu loh itu video cowoknya mukanya kayak apa, berarti masih aman. Masih aman, Masih aman, belum tapi- kesebar. Tapi itu udah banyak kesebar ternyata. Banyak ternyata. Oh, Udah ada yang nge-DM-in mantan aku juga kan. Gitu. Oh iya. Dia dapat juga sanksi moral, sanksi sosial kayak gitu. Dia sampai nonaktifin Instagram. Saking dia nggak kuat juga. Kamu Instagram berarti udah nggak ada sekarang? Disita. Instagramku Semua disita. disita. Twitter juga disita, OnlyFans juga disita. Wow. Nyesel ya sebenarnya kalau Banget. dipikir, kayak ya namanya juga nggak ada noda kan nggak belajar juga Iya. gitu. Kalau misalkan nih kamu bisa bilang ke Dea yang sebelum ketemu OnlyFans, kamu mau ngomong apa sih, atau pas mau mulai OnlyFans? Aku mau ngomong, jujur ya, aku mau ngomong,
lo tuh goblok, lo tuh udah hidup lo tuh udah baik-baik aja sebelum lo kayak gini. Lo punya pacar yang baik, walaupun lo hidup bergantung sama orang tua, sama nyokap lo, nggak apa-apa gitu. Lo tuh punya potensi di luar ini gitu. Tapi kenapa lo harus terjun di dunia kayak gini? Lo tuh goblok gitu. Sekarang hidup gue hancur gara-gara lo gitu. Aku ingin ngomong gitu. Hubungan lo hancur sama cowok lo, cowok yang lo sayang gitu. Hancur semuanya. Kalau teman-teman gimana sekarang? Teman-teman dekat itu masih ada Ya banyak support yang kamu? support aku, nanyain kabar aku, terus kayak ngajak main gitu, masih banyak untung aja. Nanyain kayak kondisi aku gimana gitu, baik-baik aja ya, semoga bisa lebih baik ke depannya gitu. Pasti banyak yang kayak gitu. Itu yang harus di-keep ya, orang-orang kayak gitu yang pas kamu lagi down kayak gitu, berarti kan real dia. Iya. Emang baik sama kamu. Berarti sama mantan kamu itu pun masih komunikasi? Jujur udah Atau enggak. Jujur udah enggak. hanya yang dia bilang, tolong jangan bawa-bawa gue, itu Enggak, aja? dia ngomongnya enggak gitu sih Kak. Dia baik-baik. Dia tuh manggil aku adek kan, karena dia 10 tahun lebih tua dari aku. Dek, aku minta tolong ya, nanti kalau kamu diundang media, ditanya-tanya soal aku, kamu jangan jawab lagi, karena jujur mental aku udah nggak kuat, privasi aku sudah dirisak gitu, aku sudah kedoxing di mana-mana, aku takut kedepannya kehidupan privasi aku kedepannya itu apa ya, nggak bisa jadi dia yang dulu lagi gitu loh ibaratnya. Yang dia takutkan itu. Dia ngomongnya baik-baik dan aku bilang iya maaf ya gitu. Ya itulah awalnya dari oke, iseng foto ya Iya. kan, terus lama-lama akhirnya jual video. Nah sebenarnya selain kayak dari sisi mungkin oke lah lumayan nih nambah dari penghasilan gitu kan, ada lagi nggak latar belakang, apakah kamu pengen aku nggak tahu apakah kamu pengen bantu orang tua kamu atau mungkin lumayan nih mungkin bisa tambah tenar, makin banyak subscriber. Sebenarnya ketika tahu ternyata kalau jual video itu gede juga ya penghasilannya. Bisa dapat berapa emangnya? Kadang tuh aku jualnya gitu 550. Itu untuk video yang apa nih? Yang kemarin sempat rame juga gitu. Terus kadang ada orang, kalau ada subscriber luar yang beli itu mereka bisa bayar lebih besar gitu loh daripada nominal yang kalau orang Indo gitu. Tapi sejauh ini aku jualnya emang di OnlyFans kan, jual di OnlyFans dan aku nggak tahu itu orang Indo atau bukan, ya kan, gitu. Kadang ada yang tiba-tiba aku ngomong pakai bahasa Inggris, dianya pakai bahasa Indonesia gitu. Oh orang Indo nih gitu. Berarti harganya yang tadi aja 500-an. Iya, yang tadi aja gitu, 500-an lah gitu. Sebulan bisa dapat berapa tuh? 10 juta per bulan. Iya. Oke. Kan aku baru main tuh bulan Januari Februari ya. Februari tahun ini? Iya. Berarti baru ya? Aku pikir udah lama loh ternyata. Enggak, aku sempet bikin tahun 2019 tapi enggak aku pakai lagi. Enggak aku terusin karena ribet dan aku bingung juga cara makainya waktu itu. Terus ketika 2022 itu fiturnya udah mulai gampang ya kata orang-orang, ya udahlah. Berarti baru dan langsung viral loh, ya kan? Termasuk yang Marcel tuh gimana tuh, temanku loh itu si Marcel. Aduh, tahu aja barang bagus lu Sel. Kak Marcel. Itu gimana ceritanya? Dia tuh tiba-tiba nge-WhatsApp aku. Emang udah kenal? Enggak, belum. Oh, dia dapat ngefans nomor banget sama kamu berarti. Penasaran karena rame dihujat sebenarnya. Katanya lagi rame dihujat. Aku nangkring di podcastnya Om Deddy. Terus dia tuh dapat nomor aku dari salah satu staffnya Om Deddy. Oke. Akhirnya dia WhatsApp aku lah gitu. Halo Dea, perkenalkan ini aku Marcel, kayak aku lihat masalah kamu, bla bla bla, semangat ya. Pokoknya dia ngasih semangat. Aja. Dia ngasih semangat, terus kamu gimana? Kamu baik-baik aja, jangan menyerah, intinya gitu.
Ngasih support Iya, dia awalnya. ngasih support gitu. Aku awalnya bingung siapa ya gitu. Aku takut juga kan, Marcel Widianto. Ini bukannya ini ya yang komika itu Iya. ya, aku gitu kan. Komika centang biru, aku ngomongnya gitu. Terus aku bales lah, sebenarnya aku takut itu fake gitu loh, Kak. Terus dia ngobrol-ngobrol, aku cerita juga, kepancing cerita gitu. Terus dia tiba-tiba tanya, ini videonya Only by WhatsApp nih? iya, Sejauh itu, oke. videonya udah dijual. Iya tapi by OnlyFans, aku bilang gitu. Tapi dia nggak mau karena kata dia ada potongannya, satu ada potongannya, duitnya nggak bisa langsung dipakai kan. Jadi dia maunya transfer langsung gitu. Oh, langsung ya. Jadi intinya dia beli ke kamu banyak tuh? Dia sebenarnya harganya 550. Dia ngelebihin kebanyakan 1 juta. Oh. Terus aku bilang, "Kak, ini aku balikin aja gimana kebanyakan?" Karena aku nggak enak ya. Terus dia bilang buat kamu aja deh gitu. Terus aku tambahin lagi. Terus dia tanya ada lagi nggak? Dia transfer lagi, ya udah aku kasih lagi lebih lagi gitu. Bisa aja lo sell. Tapi kan penasaran, karena penasaran. Dia ngefans juga sih sama kamu pastilah, kan kamu cantik. Tapi selain Marcel masih ada nggak tuh yang suka DM? Langsung aja deh, aku nggak punya OnlyFans. Ada orang-orang orang-orang biasa gitu. Centang-centang biru ada nggak? Nggak ada. Oh, cuman Marcel doang? Ya, cuma Marcel. Oh, Yang oke. centang biru. Tapi banyak juga yang DM ya. Kalau yang minta aneh-aneh ada nggak sih? Minta gimana, Kak? Kayak misalkan, mau dong kayak BDSM, dipecut lah apa lah, pakai. Nggak ada sih, nggak ada yang request gitu sih. Cuma sebenarnya bisa, tapi yaudah deh yang ada aja gitu. Males juga nunggunya kan. Ya. Berarti nggak ada ya kalau kayak gitu. Kalau misalkan ada, pasti mahal dong. Ya, Udah maybe ribet ya kan? Ribet pula gitu. Oke, nah tapi banyak banget juga nih, ada katanya nih ya. Setelah kamu jadi bintang tamu di sebuah podcast, kamu menyesal nggak buka-bukaan? Karena biasanya udah situ ketangkep tuh. Aduh, Selalu, udah berapa orang? Kayaknya 8 kalau nggak yang salah. kemarin dibilang cepu ya. Iya. Kan Jujur itu sih. cuman kayak prediksi kan Iya. biasanya. Nyesel nggak? Tapi sempat kepikiran nggak? Wah, gara-gara gue di situ tuh kayak. Nyesel sih. Jujur kalau sama aku nggak nyesel aneh lah gitu. Karena itu Manusiawi jarak sih, berapa Kak. lama sih? Wah, 2 minggu kali ya. 2 minggu Seminggu atau langsung? 2 minggu gitu langsung Itu kena. terima surat langsung ke rumah? Masalahnya dia nggak terima surat, langsung datang. Oh, langsung datang? Langsung Digerebek? datang, langsung ditangkap aku. Wow. Cuma kan aku waktu itu baru bangun tidur ya, baru bangun tidur. Ya apa gimana gitu. Oh ya udah, saya mandi dulu ya Pak, gitu. Saya bilang, Pak saya mandi dulu ya gitu. Saya belum mandi soalnya gitu. Terus oh ya udah gitu, diizinin mandi. Berapa orang tuh yang langsung jemput? Yang dari Polda Metro Jaya tuh sekitar ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Terus yang dari polisi daerahnya aku nggak tahu berapa sih. Tapi kamu sempat ada komunikasi nggak sama Om Dedinya? Kayak, Om Dedi, ini saya ditangkap. Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Cuman nyesel ada? Nyesel iya, nyesel pasti Mau dong. diundang lagi mau nggak? Buat apa? Nggak mau Kamu kayak di sini aja ya? Di Buat sini. apa diundang buat ngapain lagi gitu. Nanti aku blunder lagi, takut. Aduh, tapi pernah nggak sih dalam hidup kamu kayak bakalan urusan dengan hukum atau ada kasus yang bener-bener menghebohkan kamu kayak gini? Pernah nggak sih? Nggak pernah kepikiran. Itu suatu kebodohanku juga sih. Seharusnya kalau lo tahu lo mainan kayak gini nih, lo nggak boleh sampai bikin heboh. Jangan sampai lo viral gitu loh. Itu kebodohan aku juga. Mama ngomong apa? Nasihat dari mama? Mama tuh ya harusnya kamu jangan kayak gitu. Banyak sih banyak ngomongnya. Terus kayak awal-awal tuh juga pasti kaget, shock, terus marah-marah juga pastilah Kak. Namanya juga manusia gitu. Aku juga minta maaf kan ke dia kok bisa sampai sejauh ini gitu. Aku kan ngerugiin orang tua juga kan sekarang mau nggak mau. Sebulan tuh riwa-riwi tuh habis kali 40 juta. Untuk apa? Untuk aku ke Jakarta tiap minggu untuk wajib lapor. Oh sorry, kamu berarti dari? Aku dari Malang. Oh kamu dari Malang Iya. khusus untuk
seminggu sekali wajib lapor. Wajib lapor. Belumnya thank you loh, kamu udah nyediain waktu juga buat Iya, datang ke sini Kak. loh. Sekalian kan lagi wajib lapor juga. Iya. Tapi kan emang sebelumnya kamu menutup diri juga kan, nggak mau dipanggil Iya. oleh siapapun. Iya, karena takut Kak, mental aku belum kuat gitu. Kayak ada wartawan gitu ya, ada wartawan gitu nyamperin gitu, aku lari, rasanya pengen lari aja gitu. Takut kayak kenapa sih berita aku terus dibesar-besarin gitu. Aku tuh bukan siapa-siapa. Aku artis bukan, anak pejabat bukan. Gitu loh. Kenapa harus sampai seheboh itu gitu loh. Padahal Dea nih siapa nih? Dia bukan siapa-siapa. Aku rasanya kayak pengen balik jadi Dea yang bukan siapa-siapa. Emang Dea yang mungkin orang di luaran sana nggak tahu sebenarnya kayak apa sih seorang Dea itu? Ya, aku cuma orang yang apa ya? Cewek biasa yang kadang ya masih kuliah, ngerjain skripsi, terus tiap malam kadang janjian ngopi nongkrong sama temen-temennya, kadang tiap 2 bulan sekali nyamperin pasanganku, mantanku untuk apa ya, kadang kan kangen, namanya LDR ya, pasti kangen gitu. Aku jujur kangen jadi Dea yang dulu, yang 2 minggu sekali kita ketemuan yuk gitu. Jalan yuk kemana? Nggak berani jalan juga, udah nggak Udah bisa nggak berani. hangout. Nah, takut ada media, takut ada orang tiba-tiba motoin gitu, takut tiba-tiba di-upload terus viral, dihujat lagi. Mental aku nggak kuat Kak, jadi aku menutup diri banget sekarang. Keluar kemana-mana tuh merasa nggak aman akunya. Bayangin aja kemarin ya, waktu aku antigen itu aja ada mas-masnya yang minta Instagram aku. Mbak Dea ya, boleh minta Instagramnya nggak? Oh maaf mas, aku nggak pakai Instagram lagi. Aku langsung jalan kenceng, jalan cepet gitu, balik ke nyokap. Ada yang minta Instagram, aku takut, aku bilang gitu. Diminta Instagram itu aja aku setakut itu Kak. Udah bener-bener kayak apa ya, jalan di mall tuh nggak kuat, takut. Rasanya kayak energi aku tuh udah habis gitu, jalan doang loh, padahal bukan belanja atau gimana. Jadi parno dan takut gitu ya, ketemu sama orang. Aku kebayang sih jadi kamu. Ya mudah-mudahan aja kan seiring waktu kamu bisa hangout lagi. Orang-orang juga kayak ya kayak gini kan, ya itu balik lagi, kita jangan menghakimi juga sih. Udah cukup juga sih dengan yang kamu sekarang kan istilahnya kamu ngebayar semua kesalahan kamu gitu loh sebenarnya. Tapi malu nggak kamu juga kalau ketemu sama dosen mungkin? Malu lah pasti. Tapi masih ada keep kontak sama mereka? Aku sejauh ini belum ada lagi. Cuma kemarin kuasa hukum aku minta tolongin buat ngabarin ke dekan, prodi, ke prodi jurusan aku gimana gitu prosesnya. Tapi emang ya kalau dari salah satu temen jurusan aku bilang ya kamu ikutin aja dulu jalannya hukum ini gimana gitu. Tapi dari pihak kampus belum ada apa-apa. Nggak ada. Belum ada pernyataan. Syukurlah ya untungnya kan. Aku tuh kayak takut Kak, takutnya kenapa gitu. Jujur yang aku takutin tuh karena ini dikit lagi gitu loh, dikit lagi. Oh, semester berapa emangnya? Akhir Kak. Ya ampun. Aku tuh takutnya kayak tiba-tiba kelar gitu loh Kak. Maksudnya kayak aduh, salahku juga. Cuma jangan sampai lah gitu loh pendidikan aku jangan ya. Terhenti gitu loh. Ya semoga janganlah, apalagi udah terakhir ini, malas lagi kan kalau misalkan harus pindah atau ngulang lagi. Itu nggak punya kapasitas untuk ke situ aku. Ibu dosen, Pak dosen tolong dibantu Dea-nya ya supaya bisa selesai sampai akhir. Oke, nah sekarang kita ada sesuatu buat kamu. Apa nih? Kita ada, ini dia, kita ambil dulu. Mystery box, kira-kira apa coba Dea? Sini. Apa ya? Apa nih Kak? Menurut kamu apa? Apa ya? Nggak tahu, nggak bisa nebak. Oke, silakan dibuka. Isi ya. Ya, Apa nih? coba dong kasih lihat ke kamera. Ya ampun, foto Marcel di sebelahnya Dea. Gimana nih? Kamu ngelihat itu langsung ketawa. Kenapa? Aku sempet ketemu Marcel soalnya. Oh ya, kapan? Berapa minggu lalu ya? Udah lumayan lama sih. Dia WhatsApp lagi tuh.
Enggak, kita DM-an. Dia DM-an, dulu? iya, ya enggak. Aku duluan, aku minta Oke, maaf. oke. Aku minta maaf sama Kak Marcel. Aku tuh ngubungin dia karena waktu baca berita itu kan, komedian inisial M, Marcel nih pasti. Itu karena kamu ditanya sama polisi kan? Ada WhatsApp-nya masalahnya, nggak aku hapus. Oh, polisi cek atau Iya pasti gimana? dicek dong Kak, pasti Dia semuanya. cek seluruh. Iya pasti dicek untuk lihat bener nggak sih apa pernyataannya dari perempuan ini gitu. Pasti ketika ada pernyataan harus ada bukti kan. Gitu pun kalaupun aku hapus, ketika di forensik pasti ketemu juga chat itu. Gitu. Akhirnya ditanyain lah nih sama pihak kepolisian. Ini siapa gitu. Terus dilihat namanya, lihat nomornya Marcel Widianto. Marcel Widianto ini komika. Iya gitu. Ya mau gimana lagi Kak, aku udah ditanyain gitu. Tapi ya nggak tahu sih Pak, itu beneran apa enggak, aku bilang gitu kan Kak. Aku nggak tahu itu beneran apa enggak gitu loh. Terus akhirnya beneran dipanggil dong. Beneran Marcel, aku kayak aduh. Aku tuh shock banget ketika ada berita komedian inisial M bakal dipanggil ke Polda Metro Jaya. Jadi saksi. Jadi saksi. Aduh, deg-degan banget tuh nunggu kabar dia diperiksa katanya 4 jam. Aku tuh mantengin kabar terus, maksudnya kayak mantengin Google, terus biar apa ya? Semoga nih orang nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi aku berkali-kali tuh refresh Google Marcel Widianto. Berarti kamu care loh sama Marcel. Karena aku takut juga kan Kak, aku ngerasa bersalah. Tapi seperti apa sosoknya Marcel di mata kamu? Baik, orang yang baik. Oh, baik. Orang baik. Terus dia tuh apa ya? Care banget. Dia tuh bilang karena gue pernah ada di bawah, di posisi apa ya, titik paling bawah di kehidupan, gue tahu rasanya jadi lo gitu loh. Oke. Kak Marcel, semangat. Apalagi dong, pasti Marcel lagi nonton nih. Jangankan kamu yang selalu refresh, mungkin dia juga refresh tuh setiap di YouTube. Ada nggak nih nama Dea? Kalau misalkan sekarang Marcel nonton kamu mau ngomong apa? Kak Marcel, aku minta maaf ya sekali lagi, gara-gara niat kakak yang mau membantu aku, kakak malah jadi kena masalah. Terus kakak jadi dibatalin sama beberapa brand lah bisa dibilang. Itu yang bikin aku makin merasa nggak enak sama Kak Marcel. Padahal Kak Marcel udah baik banget sama aku. Kak Marcel juga ketika aku ketemu sama dia tuh, dia tanya kabar Kak. Kabar kamu gimana sih? Ketemu di mana sih emangnya? Jadi waktu dia kerja di salah satu televisi swasta. Iya, televisi swasta, sorry. Itu dia nggak bisa keluar nongkrong kan atau keluar gimana gitu loh. Karena dia harus ada tapping lagi. Oke. Akhirnya udah di sini aja dia gitu. Oh, boleh deh aku bentar aja tapi kayak kita ngobrol-ngobrol dikit aja. Iya, aku juga pengen tahu kabar lo gimana gitu. Dia nanyain kabar aku gimana gitu. Terus aku tanyain balik, lo gimana Kak waktu dipanggil, lo ditanyain apa aja? Wah banyak, dia bilang gitu. Jadi malah sesi curhat ya? Iya, dia shock juga itu dipanggil. Kan aku tuh juga nggak expect dia bakal dipanggil sebenarnya. Ya kamu kan cuma ngomong apa adanya juga gitu loh. Tapi kan selain dia emang nggak ada juga kan artis lain kan? Nggak ada. Jadi cuman emang Marcel doang ya, gimana lagi Sel? Udah jadi bubur, tapi yang penting kan kamu masih hubungan baik sama Marcel dan emang bukan niat kamu untuk menjatuhkan dia juga gitu. Terus dengar-dengar, maaf nih sebelumnya nih ya, emang kamu beneran lagi hamil? Sebenarnya aku nggak pengen membesar-besarkan masalah ini ya Kak ya. Aku nggak pengen besar-besarkan masalah ini. Aku juga anxiety dengan keadaan aku yang sekarang. Takut karena judge dari orang-orang itu tidak berhenti gitu loh. Ketika ada berita kemarin itu adalah salah satu penyesalanku juga gitu loh. Kenapa sih harus diomongin gitu loh. Salah satu penyesalan aku juga harusnya nggak ngomong ke media nih gitu. Kayak biarin aja jadi rahasia. Oh itu sebelumnya kamu sempat keceplosan ngomong ke salah satu media? Iya, jadi aku kayak aduh harusnya nggak diomongin nih karena apa ya? Lihat deh komentar-komentar orang-orang ketika ada berita itu. Bapaknya siapa nih gitu. Terus anak haram nih gitu. Terus, apalagi ya hasil open BO nih. Aduh itu yang paling sakit karena jujur aja aku nggak melakukan hal itu. Ada juga pernyataan dari kepolisian kalau Dia On Event tidak terindikasi kasus prostitusi.
nggak ditemukan juga. Jadi kalau kalian ngomong, oh The Only Fan open BO, itu salah besar. Itu bisa apa ya? Itu fitnah masuknya. Berarti itu betul, tapi Bisa dibilang iyalah. Tapi aku tidak mau membesar-besarkannya karena jujur aku takut berdampak sama psikis aku, sama keadaan mental aku. Karena aku udah kayak gini, Kak. ya. Udah posisi kayak gini gitu loh. Terus Berarti kamu nerima. harus berjuang untuk sayang keluarga kamu, your baby dong. I don't know. Aku masih bisa berjuang apa enggak sampai ke depannya. Karena jujur aku udah di titik nadir, titik paling bawah hidup aku sekarang. Tapi papanya mau bertanggung jawab? Mau. Dia bilang, "Ya, ada mau bertanggung jawab. Cuma aku tetap akan merahasiakan identitasnya karena gini. Siapa lagi yang mau didoxing? Siapa lagi yang bakal dirisak gitu loh privasinya, aku nggak mau. Cukup kayak udah berhenti di aku aja deh gitu. Jangan kena ke orang lain." Jadi lebih baik merahasiakan identitas. Itu emang dari pihak kamu dan dia juga ya untuk seperti itu? Atau emang dari keinginan kamu aja kayak udah deh, lebih baik gue rahasiain deh ini semua? Iya. Dari kamu? Dari aku. Oke, ada berita, kita lihat dulu. Lagi-lagi ya, Dea, ini waktunya kamu untuk klarifikasi nih. Akhirnya terungkap kebohongan Dea OnlyFans soal kehamilan. Kecurigaan publik terbukti. Kecurigaan apa ya, Kak ya? Nah makanya kadang suka bingung, aku pun kalau sama media. Itu baru ya, Kak ya? Itu kayaknya baru ya? Ini nemu aja nih. Nah ini waktunya kamu klarifikasi nih. Kecurigaan apa ya, Kak ya? Ya itulah, media kan kadang suka dipelintir tuh. Nah, gimana sama waktunya kamu? Aku no comment lah, Kak. Nanti aja yang jawab biar kuasa hukum aku aja. Oke. Karena kemarin tuh sudah sempat waktu aku nerima head speed segala macem, dan aku harus bolak-balik itu sempat banyak pendarahan. Aku keluar pendarahan juga. Aku udah nggak mau komen lagi. Makanya kemarin tuh aku bener-bener ngerasa, aduh kayaknya ini nggak perlu diomongin gitu loh di media. Malah jadi stres ya, Iya. kayak gitu. Terus aku udah nyoba kayak begini gitu loh. Udah ya, kita nggak usah bahas ya. Kasihan ini harus sehat-sehat ini. Oke, berarti tadi kan udah dikasih tahu juga sama Dea. Jadi dari pihak prianya pun akan bertanggung jawab pastinya. Jadi nggak akan sendirian juga gitu Dea. Dan Dea nggak pernah open BO. Udah terbukti juga ya sama pihak kepolisian gitu. Oke, pernah nggak nih kepikiran kayak, nah tadi udah dibahas juga sama Dea kalau misalkan Dea menyesal banget ya, Dea menyesal banget sih kalau bisa jelas. Jangan pernah kayak gini gitu kan dari dulu. Jangan. Nah kalau seandainya nanti Dea punya anak, ini maaf nih ya sebelumnya, terus kan kita lihat kalau misalkan di sosial media tuh apapun ada gitu kan, mau nulis apapun pasti ada untuk kayak bukti-bukti dari jejak digital. Nah kamu mau ngomong apa ke anak kamu nanti? Atau mungkin sang anak yang ada di kandungan kamu? Kita ngomongin, kita skip aja deh Kak pertanyaan ini karena jujur aku nggak tahu. Kayak aku nggak tahu aku masih bakal hidup sepanjang itu selama itu apa. Jangan ngomong gitu dong. Kamu harus janji sama diri kamu. Kamu masih muda loh. Masih banyak banget orang-orang yang sayang sama kamu. Kamu harus ada apa ya, motivasi untuk hidup dulu. I don't know. Jujur, aku tuh dari awal kasus ini terus kena hate speech segala macem itu, aku udah ya kayaknya aku udah blank banget Kak. Udah nggak punya tujuan apa gitu loh. Udah nggak punya tujuan kemana, karena kayak aku tuh ngerasa kayak tujuan hidup aku sekarang adalah menyelesaikan kasus ini. Aku bertanggung jawab sama kasus ini. Dan kamu jurusan apa kuliah? Aku antropologi. Cita-cita kamu pengen jadi apa? Dulu aku pengen jadi antropolog, sekarang aku udah gak punya cita-cita lagi. Kayak udah aku tahu ini kesalahan aku pengen minta maaf sama semua kesalahan aku. Mungkin aku pernah jahat sama orang-orang, mungkin aku pernah melukai hati orang-orang. Aku minta maaf, mungkin ini hal yang harus aku tanggung sampai ke depannya.
Tapi apa ya, jujur aku kehabisan kata-kata lagi, capek karena mental aku udah secapek itu Kak, gitu loh. Nggak seharusnya kemarin aku ngomong itu juga ke media, karena menurut aku nggak harus deh nih ngomongin media gitu loh. Kesalahan aku juga, karena ini tuh private gitu loh menurut aku. Kita bisa nggak sih rahasiain ini gitu loh sampai nanti. Ya mungkin ada yang harus Beneran, diomongin, ada yang harus nggak, di-keep iya. ya. Itu kesalahan aku juga gitu loh. Kenapa harus diomongin gitu loh? Dia pengennya minta keringanan hukum apa nih? Aku sih jujur ya kayak apapun bakalan aku tanggung ke depannya. Apapun bakal aku tanggung ke depan, apa ya? Karena kan ini kesalahan aku sendiri. Aku berbuat dengan sadar gitu loh. Yang jelas apapun itu pasti bakal aku tanggung. Tapi dari pihak kepolisian kira-kira akan memberikan keringanan nggak? Sebenarnya Tahu kondisi kamu. Sebenarnya nggak tahu juga ya Kak ke depannya gimana gitu kan. Kan yang menentukan itu kan nanti ketika di pengadilan. Jaksanya itu nuntut berapa gitu loh. Itu kapan tuh, Dea? Belum tahu sih Kak, karena masih wajib panjang lapor. Lelah sih kayak gini. Udah kebayang banget. Nah, dalam situasi seperti ini yang masih support kamu, dampingin kamu, berarti siapa? Mama. Berarti kamu ke Jakarta hanya berdua sama mama? Iya. Dia tuh kayak nggak ngebiarin aku sendirian karena takut aku ngapa-ngapain. Maksudnya aku berbuat ya sama kayak gini lah. Dia takut aku kayak gini lagi. Jadi makanya dia nggak mau ngelepasin mata dari aku. Mama sebelumnya ibu rumah tangga atau kerja? Mama itu kerja karena papa udah nggak ada. Papa udah meninggal tahun 2020 April lalu, papa nggak ada. Terus akhirnya mama kerja banting tulang juga, dan ini apa ya, aku dosa banget sama mama karena udah kayak gini. Maksudnya apa ya, udah memberatkan mamaku gitu loh. Apalagi 1 bulan habis 40 juta untuk bolak-balik doang gitu. Berarti sama mama off kerja juga ya untuk nemenin kamu? Iya, mau nggak mau Kak. Tapi tetap harus gimana ya caranya, harus tetap cari. Aku juga harus tetap cari uang buat mama gitu loh. Makanya kamu semangat, kamu harus bisa ambil cita-cita kamu. Support Kak. Aku doain ya, mudah-mudahan ya harus selalu bahagia dan juga kasusnya cepat selesai. Iya, makasih banyak ya Kak ya. Kamu berhak bahagia loh. Pokoknya tetap semangat, janji, promise dulu loh, nggak boleh kayak gini lagi. Beneran ya. Thank you banget loh Dea, aku seneng banget bisa mengenal sosok Dea lebih dalam lagi. Makasih banyak udah nyempetin juga waktu datang ke Langit Entertainment. Nah, ada quote bagus juga dari aku pas aku ngeliat Dea seperti ini dengan segala kondisinya. Tuhan memberikan kita kekuatan bukan karena hari ini indah, kita bahagia. Tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Jadi, tetap optimis deh ya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe ke Langit Entertainment. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di obrolan mafia selanjutnya. Ingat, jangan percaya sembarang cerita, dengarkan saja Maria Vania.